Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaannya kita boleh bertemu pada Google Meet pada malam hari ini. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi kepemimpinan. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Hajrah Hamzah sebagai dosen pengampu mata kuliah pada mata kuliah perilaku keorganisasian karena telah memberikan kami tugas pada mata kuliah ini. Sebelum saya masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Patari. Anggota kelompok saya ada Nur Hasya Wahda, Putri Wulandarika, Fitra Hartatige, Nur Asti Ramadhani Asrul, Ananda Sasaturu Padang, dan Divanita Nurul Wahda Irdian. Kepada teman-teman saya persilakan untuk membacakan materinya. Baik, materi yang pertama itu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi sebuah kelompok untuk mencapai suatu visi atau serangkaian tujuan tertentu yang ditetapkan. Seseorang bisa memperoleh peran pemimpin hanya karena posisinya dalam organisasi tersebut. Namun, tidak semua pemimpin adalah manajer. Demikian pula sebaliknya, tidak semua manajer adalah pemimpin. Hanya karena suatu organisasi memberikan hak-hak formal kepada manajernya, bukan jaminan bahwa mereka mampu memimpin dengan efektif. Organisasi tidak hanya membutuhkan kepemimpinan dan manajemen yang kuat agar efektivitasnya optimal, tetapi organisasi juga membutuhkan manajer yang tangguh untuk merumuskan rencana yang mendetail dan menciptakan struktur organisasi yang efisien. Selanjutnya, teori kepemimpinan, yaitu teori pertama, teori sifat. Teori ini lebih menekankan pada aspek kepribadian seperti intelektualisasi, emosi, keadaan fisik seperti usia, tinggi dan berat badan, dan sifat-sifat pribadi lainnya. Yang kedua, teori situasional. Pendekatan situasional kontingensi menggambarkan bahwa gaya yang digunakan tergantung pada faktor-faktor seperti situasi, tugas, organisasi, dan variabel-variabel lingkungan lainnya. Yang ketiga, teori perilaku. Menggambarkan perilaku seteor, membedakan pemimpin dan yang bukan pemimpin. Teori yang terakhir yaitu teori transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya yang digunakan bergantung pada faktor-faktor seperti situasi, karyawan, tugas, organisasi, dan variabel-variabel lingkungan lainnya. Selanjutnya, elemen kunci kepemimpinan. 1. Pemimpin atau pengikut atau leader followers. Definisi kita tentang kepemimpinan yaitu merupakan proses yang mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut, bukan hanya pemimpin pengaruh pengikut, pemimpin dan pengikut yang lebih baik. Kedua, proses mempengaruhi. Mempengaruhi adalah proses pemimpin mengkomunikasikan ide-ide, mendapatkan penerimaan dari orang-orang dan memberikan motivasi kepada pengikut untuk mendukung dan melaksanakan ide-ide melalui perubahan. Ketiga, tujuan organisasi. Para pemimpin yang efektif dapat mempengaruhi pengikutnya untuk berpikir tidak hanya pada kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dari kepentingan organisasi melalui visi bersama. Kepemimpinan terjadi ketika pengikut dipengaruhi untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi organisasi dan diri mereka sendiri. Keempat, perubahan. Pemimpin mempengaruhi dan menetapkan tujuan adalah tentang perubahan organisasi yang perlu terus berubah untuk beradaptasi dengan lingkungan global yang berubah dengan cepat. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Penyusunan rencana, penyusunan organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian, penilaian atau pelaporan, mendorong atau memotivasi bawahan untuk dapat bekerja dengan giat dan teguh, membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing secara baik, membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien,
menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis, menyusun fungsi manajemen secara baik, menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreativitas, menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak. Selanjutnya, jenis-jenis kepemimpinan. 1. Self-leadership ialah memimpin diri sendiri agar jangan gagal menjalani hidup. Kedua, team leadership diartikan sebagai memimpin orang lain. 3. Organizational leadership mampu membangun visi dan misi serta kesediaan untuk melebur dengan tuntutan dan konsekuensi tanggung jawab sosial. Selanjutnya, gaya kepemimpinan menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap keterampilan dan sikapnya. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa, ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu. Berikut beberapa tipe gaya kepemimpinan. 1. Kepemimpinan karismatik. 2. Kepemimpinan otoriter. 3. Kepemimpinan demokratis. 4. Kepemimpinan delegatif. 5. Kepemimpinan transformasional. Selanjutnya ada teknik kepemimpinan, teknik human relation. Dimaksud dengan teknik human relation adalah rangkaian atau proses kegiatan memotivasi bawahan melalui pemberian motivasi atau dorongan agar bergerak ke arah yang dikehendaki. Selanjutnya ada teknik persuasi atau pemberian perintah, yaitu untuk mempengaruhi atau menggerakkan para bawahan. Seorang pemimpin harus mampu melakukan persuasi dan pemberian perintah dengan baik. Kemudian ada teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok, yaitu kegiatan seorang pemimpin dalam mengarahkan, membimbing, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku bawahan di dalam pencapaian tujuan organisasi tidak akan terlepas dari kegiatan komunikasi. Selanjutnya kita melangkah pada keahlian dalam kepemimpinan. Menurut Maxwell tahun 2009 mengemukakan ciri-ciri pemimpin yang baik adalah mampu menciptakan lingkungan yang tepat, mengetahui kebutuhan dasar bawahannya, mampu mengendalikan keuangan, personalia, dan perencanaan, mampu menghindari 7 dosa yang mematikan atau berusaha untuk disukai bukan dihormati, tidak minta nasihat dan bantuan kepada orang lain, mengesampingkan bakat pribadi dengan menaikkan peraturan bukan kalian, tidak menjaga untuk dikritik, tetap konstruktif, tidak mengembangkan rasa tanggung jawab dalam diri orang lain, memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama, dan tidak membuat setiap orang selalu mendapat informasi. Kemudian ada indikator efektivitas kepemimpinan. Yang pertama ada capaian kinerja tim atau unit organisasi dan pencapaian tujuan. Yang kedua ada sikap persepsi bawahan terhadap pemimpin. Dan yang ketiga ada kontribusi pemimpin terhadap pengikutnya. Selanjutnya ada studi kasus tentang kepemimpinan. Pada sebuah organisasi himpunan mahasiswa akuntansi yang akan melakukan rapat untuk program kerja yang akan dilaksanakan ke depannya, dan pemimpin atau ketua organisasi aksi mengajak para anggotanya untuk datang menghadiri rapat. Pada kasus ini, ada sebagian atau tidak semua individu menganggap rapat merupakan suatu hal yang tidak perlu. Tetapi jika ini program kerja yang akan dilaksanakan baik, maka dari itu ketua dan hima aksi mengajak semua anggotanya untuk menghadiri rapat dikarenakan ingin meminta pendapat tentang hal yang nantinya akan dikerjakan. Dalam sebuah organisasi pasti ada saja hal yang menjadi kendala berjalannya suatu rencana. Hal ini merupakan dua pemikiran atau dua pendapat yang berbeda kehendak. Misalnya si A mengeluarkan pendapat tapi si B kurang setuju dengan pendapat dari si A. Dengan adanya permasalahan ini, peran dari seorang pemimpin atau ketua sangat besar yang dimana dia mampu mengkoordinir anggotanya untuk tetap menghargai setiap pendapat yang ada. Pada kasus di atas, kelompok kami sudah berbincang dengan ketua hima aksi mengenai apa yang perlu dilakukan sebagai pemimpin dari organisasi
dengan adanya permasalahan pendapat. Seperti yang dikatakan Ketua Hima Aksi, kita harus melihat atau mendengar semua pendapat. Kita tidak seharusnya hanya mendengar satu orang saja, maka mata kita harus terbuka. Maksudnya kita harus menerima semua pendapat dari si A maupun si B. Di sini kita sebagai pemimpin harus bisa mencari jalan keluarnya agar konflik ini tidak menjadikan alasan terkendalanya suatu program kerja. Seperti yang dikatakan oleh Webster New Collegiate Dictionary, pendapat adalah suatu pandangan, keputusan, atau taksiran yang terbentuk di dalam pikiran mengenai suatu persoalan tertentu. Kemudian Muhammad Ikhwan mengatakan bahwa perbedaan pendapat atau dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih orang dalam suatu pengambilan keputusan. Kemudian dasar ini yang dijadikan acuan dalam mewujudkan kesuksesan dalam suatu organisasi. Padahal jika diteliti lebih jauh lagi, setiap organisasi memiliki hak dan kewajiban. Haknya adalah mencapai sebuah visi misi yang dibuat dan disepakati secara bersama, dan sebuah organisasi juga memiliki kewajiban untuk menyejahterakan para anggotanya. Berbeda pendapat itu juga merupakan belajar untuk mengontrol diri. Perbedaan pendapat yang kita alami seharusnya dapat mengubah kita menjadi semakin bijak dalam menghadapi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat juga mengajarkan kita untuk memahami perbedaan. Perbedaan pendapat dapat membentuk populasi dengan cara berselisih secara tidak langsung. Dalam sebuah organisasi, perbedaan pendapat adalah suatu yang dapat memperkaya pilihan sikap organisasi dan dapat meningkatkan dinamika organisasi dan juga dapat mendorong kemajuan dari suatu organisasi. Ketua Hima Aksi mengatakan jika di dalam sebuah organisasi masih ada paksaan, maka hak dan kewajibannya terlaksanakan dengan tidak baik. Begitupun sebaliknya, sebagai orang yang terlibat di dalam sebuah organisasi, sudah pasti kita memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota dari organisasi tersebut. Hak kita sebagai anggota organisasi adalah mendapat kesejahteraan dan mendapatkan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hak dan kewajiban itu dimiliki setiap orang. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami dari kelompok 4. Terima kasih.